Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fielin Cendana Safialdi. Halo, salam kenal semuanya yang belum pernah join ke dalam channel Vio. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga tetap semangat dan juga tetap ceria ya. Baik, pada video kali ini masih terkait Microsoft Excel dan juga statistika dasar, yang dimana memang menjadi salah satu yang Vio bahas ya dalam playlist terkait Microsoft Excel ini. Dari awal pembuatan video Vio udah jelasin tuh secara sederhana hingga secara yang mendetail terkait Microsoft Excel dan juga statistika dasar. Meskipun statistika dasarnya tidak begitu kompleks banget karena memang namanya dasar, jadi pakai yang dasar-dasar saja untuk lebih memudahkan kalian, karena memang ini tujuannya untuk melihat dan juga memberitahu kepada kalian terkait hubungan statistika dan juga Microsoft Excel yang ternyata itu banyak banget digunakan dalam sektor-sektor pekerjaan dan juga sektor-sektor bidang yang digeluti manusia pada saat ini gitu loh. Dan juga Microsoft Excel ini memberikan banyak kemudahan yang bisa kalian terima, dan itu udah Vio jelasin di video-video sebelumnya. Dalam video-video sebelumnya juga Vio udah jelasin ya beberapa fitur dalam Microsoft Excel secara detail dan juga jelas terkait acknowledgement, number, udah gitu kolom, rules, udah gitu ini apa. Dan juga kalau misalnya pas minggu kemarin itu tuh terkait rumus-rumus yang dalam statistika dasar yang bisa digunakan dalam Microsoft Excel. Meskipun masih banyak dan bukan cuma itu aja ya, karena memang Microsoft Excel itu memiliki rumus-rumus dan formula-formula yang sangatlah banyak gitu. Nah, juga kalian harus ingat bahwa ternyata di formula dan fungsi itu dalam Microsoft Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Selalu ingat itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan, ini sepertinya belum kehapus. Oke, ini terkait apa yang bakal kita pelajari kali ini itu akan membuat seperti ini teman-teman, terkait mean itu bagaimana untuk rumus di Microsoft Excel, median dan juga modus, dan juga cara untuk menggabungkan nilai-nilai ini dan juga mean dan modus dalam satu diagram, karena tidak menampik bahwa beberapa tugas dan juga soal-soal matematika itu ada yang menggabungkan semua nilai dari data yang ada dan juga menggabungkannya dengan mean dan juga median dan juga modus. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita menentukan dulu ya, kita mau buat data tentang apa dulu. Kalau misalkan udah ada data yang diminta oleh guru ataupun dosen kalian, silahkan ikuti data yang ada. Kalau misalnya belum ada, bisa kalian buat secara mandiri seperti ini. Yang pertama kita tulis nama dulu sebagai identitasnya, lalu misalnya nilai gitu ya. Nama sama nilainya kita ambil aja nih dari sheet 2, udah Vio siapin. Ini aja ya, biar langsung. Oke, kelebihan ternyata. Kalau kelebihan tidak apa-apa, kita tinggal hapus saja garisnya dan juga nanti menggabungkannya lagi yang di bawah. Nah, jadi deh kayak gitu ya. Terus juga Vio bakal, kalau misalnya kalian disuruh cari mean, modus, dan juga median, ini udah Vio siapin juga. Ini Vio siapin dari sebelum-sebelumnya karena untuk mempersingkat ya. Seperti biasa kita bikin dulu aja 3 tabel seperti ini, lalu di kolom-kolomin. Kalian kolomin saja seperti sebelumnya. Kalau misalnya kalian bisa buat ini, harusnya buat yang kayak gini doang, modus median ini gampang ya. Kita tidak ini, oh iya, karena ininya apa tadi pas copy, karena copy biasanya di copy dalam Microsoft Excel itu juga beda banget sama Microsoft Word. Kalau misalnya kalian mau copy kayak gini ya, misalnya copy itu akan ada tanda titik-titik gitu loh, jadi garis-garisnya putus-putus. Tapi misal kaliannya tuh nggak langsung mempastenya, misalnya paste kayak gini, nah itu dia memang bisa langsung. Tapi kalau semisal habis kalian copy kayak gini deh gitu, kalian ngetik misalnya, nah itu akan hilangkan di sininya si garis-garisnya itu. Nah, semisal kalian mau nge-paste itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Microsoft Excel punya pengecualian seperti itu gitu.
Nah, kita udah punya nih nilai dari siswa, misalnya ini siswa sekolah Pencana misalnya ya, dia punya nilai IPA kelas 11-nya dengan nama Siti itu 89 hingga nama Pupu 60. Nah, nilai-nilai ini kita akan mencari mean, modus, dan juga mediannya, dan juga membuat grafik yang dimana menentukan bahwa ternyata meannya itu di titik mana, modusnya di titik mana, mediannya pun hingga titik mana. Dan juga visualisasi untuk data dari nilai IPA kelas 11 itu seperti apa sih? Karena kadangkala untuk penilaian atau pengamatan itu bisa dilihat juga tuh dari grafik. Dia apakah akan selalu konstan, apakah rata-rata si murid ini di kelasnya itu tumpang tindih kah, atau banyak yang tinggi atau banyak yang rendah, atau mungkin setara, itu bisa dilihat dalam grafik karena lebih mudah dibaca. Apalagi kalau misalnya datanya banyak. Ini video contohnya itu pakai menggunakan data yang tunggal ya. Kalau misalnya kalian mau pakai data kelompok pun monggo, bisa banget. Oke, pertama kita ngitung dulu nih untuk meannya. Kalau misalnya kalian masih ingat rumusnya mean itu, apakah ada yang masih ingat ya, minggu kemarin tuh saya kasih tahu rumusnya mean di Microsoft Excel itu seperti apa. Oke, kita pertama sama dengan dulu, iya betul. Begitu, kita ada yang masih ingat? Ya, betul banget. Kalau jawaban kalian ada average, itu bener banget ya. Karena emang kalau misalnya untuk mencari mean itu rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, kalian klik aja di sininya, nah jadi warna biru kan, udah gitu di drag, tahan, di drag ke bawah, udah gitu tutup, udah gitu enter. Nah, inilah nilai meannya, nilai mean untuk seluruh nilai untuk rata-rata nilai IPA kelas 11 ini. Udah gitu kalau untuk modus itu sama aja diawali dengan sama dengan, cuman rumusnya beda, yaitu adalah mode. Nah, kalau misal kalian lihat formula itu seperti aku bilang di minggu kemarin, kalau formula dalam Microsoft Excel tuh banyak banget dan memang udah secara spontan udah ada. Kayak misalnya aku tulis mo doang. Nah, itu udah banyak kan. Ada pilihan, ada mode dot mult, udah gitu dot single, dot months, udah gitu mode. Kalian mau apa tinggal kalian pilih aja gitu. Kalau misalnya semisal kalian lupa, karena memang suka ada beberapa juga yang lupa gitu. Sama aja kayak median juga, di drag ke bawah, enter. Median pun sama, kita pakai rumusnya kalau median sama seperti namanya, kita buka, drag sampai bawah, sama aja, tutup. Nah, ini merupakan nilai mean, modus, dan juga mediannya nilai IPA kelas 11. Lalu semisal kalian mau misalnya, terus kalau misalnya ini mean, modus, dan median memang dia udah bener-bener nilai seperti ini. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa hitung sendiri secara manual dengan rumus yang biasanya suka dikasih tahu kepada kalian dengan ibu guru matematika kalian. Itu bisa banget. Nah, kalau misalnya kadang-kala kan ada nih ya jumlah nilai si keseluruhan istilah ini berapa. Nah, misal nilai keseluruhan, nah itu maka rumusnya itu sama dengan, ada yang ingat kalau misalnya keseluruhan berarti itu totalan. Kalau totalan berarti rumusnya adalah sum. Sum itu memang rumus tambah-tambahan ya. Jadi rumus tambah-tambahan itu emang sum. Bentar. Rumus sama tambahan itu memang sum. Tapi kadang-kala untuk totalan juga kan yang memang totalan itu kan semuanya itu dijumlahin kan. Maka dari itu dia menggunakan sum ya. Oke, kita pakai rumus sama dengan sum. Salah. Nah, sum kita drag juga sampai sini, maka nilai totalnya adalah 760. Oke, kita langsung ke pembuatan grafiknya. Nah, pembuatan grafiknya caranya kalian buka insert. Ini udah banyak banget nih grafiknya. Ada yang color, ada yang udah balok, ada yang bentuk histogram, ada yang bentuk frames, ada yang smooth, ada yang waterfall, hingga pie pun ada. Bahkan titik pun ada. Kita pakai tapi yang kolom aja. Kalau misalnya mau manual, kalian kliknya dulu, dari gitu klik kalian ini kolom kayak gini, kita pindahin dulu. Nah, udah gitu kalian klik kanan, pilih select data, udah gitu pilih salah. Udah gitu ini chart range-nya dulu. Nah, bentar. Nah, ini kalian pilih. Wah, ini kayaknya ada yang kesalahan nih. Bentar ya.
bentar, kita cancel dulu. Pilih select data, lalu age. Nah, ini charge range-nya kita pilih dulu sini. Oke. Udah gitu nanti ke bagian horizontalnya kita edit. Begitu label axis range-nya kita tulis di sini. Itu udah gitu. Oke. Nah, udah gitu tinggal kalian tambahin nih chart title-nya. Ini kalian tulis chart title-nya misalnya nilai UAS kelas 11. Nilai UAS IPA ya. Nah, kelas 11 seperti itu. Kalau misalnya mau nambahin juga, kadang-kala ada yang bisa ditambahin. Nih, ada exist titles itu di samping sininya. Dia ini apa? Jadi ini tuh exist titles tuh nilai di sini tuh namanya apa? Karena kan ada yang beda ya. Karena kan ini kan nilai UAS IPA kelas 11 tuh keseluruhan. Kalau misalnya ini misalnya apa? Misalnya ini nilainya misalnya. Nilai, udah gitu yang ini kalian mau apa? Nama siswa misalnya kan, karena ini emang nama siswa. Nah, ini kalau misalnya mau menggunakan cara manual. Tapi kalau misalnya ada nggak kak cara yang lebih cepatnya lagi selain ini? Ada dong. Caranya kalian tinggal blok aja nih dua ini. Udah gitu kalian ke insert, pilih ini, tinggal pilih yang yang 2D. Nah, udah selesai deh. Bisa langsung jadi kayak gini. Sama aja kan? Nah, sama aja. Karena memang tadi tuh aku ajarinnya cara yang manualnya dulu karena takutnya ada yang nggak paham gitu. Jadi aku pakai cara yang manualnya dulu. Ya, kalau ini cara cepatnya. Oke. Dah. Nah, untuk kayak gini apakah masih kalau kayak gini doang, Kak? Mau ngubah gaya atau apapun bisa banget ya. Kalian tinggal ngubah ke desain nih. Ada banyak pilihannya. Misalnya mau yang kayak gini, mau yang kayak gini, kayak gini. Ini banyak banget dan bisa kalian pilih. Misalnya aku pilih yang kayak gini deh. Mau yang kayak gini juga itu bisa banget. Kelihatan kan ini nih di City 89, bener nggak 89 City, bener kan? Ini 70, betul. Yang terakhir tuh pupu 60, betul. Nah, lalu bagaimana kalau untuk buat nambahin mean, modus, dan mediannya? Itu kalian bisa menggunakan klik kanan lagi, select data, lalu tambahin 8. Soalnya ininya mean, begitu kalian ininya hapus. Dari mean tuh berapa? 7, 6 kan? Oke. Kita add lagi. Ininya klik di sini modus. Modus berapa? Hapus semuanya 70. Lagi. Tambahin lagi. Udah gitu median. Misalnya mediannya 72. Ini hapus lagi 72. Oke. Kita lihat. Udah ada deh. Ini untuk nilai median, modus, dan juga meannya. Udah ada 3. Seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Pio sampaikan terkait pembuatan dan juga penggabungan statistika dasar dan juga penggunaan Microsoft Excel. Semoga ini dapat membantu bagi kalian yang membutuhkan, dan juga kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa banget nanti di kolom komentar. Kalau misalnya Vio ada waktu, Vio akan menjawabnya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.